Kelihatan Pak Haji. Oh, boleh Pak Haji. Bisa kelihatan. Ya. Boleh Pak Haji. Boleh sambil makan. Oh, silakan. Ya. Boleh. Nanti akan disambung dengan paling ganteng hidup sendiri ya. Apaan lagi? Bisa aja Mas Dinas pilih. Izin yang di luar bisa kelihatan ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi katanya Pak, kedengeran barusan. Siapa yang ngomong kopi itu? belum salam. Belum salam. Mohon maaf bercanda Pak Pras. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan salam penghormatan Islam, salam yang penuh berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrurun laisa lahul jazaa'un illal jannah, atau kama qala Rasulullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtarramin, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, warga besar Bapak Prasetyawan Yunianto, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, berkah dan penjagaan Allah, amin. Yang saya hormati, saya muliakan segenap penasehat dan pembina DKM Kuba, juga Ketua DKM Kuba beserta para pengurus. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak RW beserta pengurus, Bapak RT beserta pengurus, wabil khusus RT saya Bapak Haji Lukman hadir. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, saya hormati para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz, para ustadzah, para haji, para hajah, ibu-ibu ada Pak ya? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat semua, yang mudah-mudahan kita semua juga sama-sama dalam limpahan rahmat, berkah dan penjagaan Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Mari kita gunakan wasilah ngaling ngaji keliling DKM Kuba ini menjadi sarana untuk terus menguatkan dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita berada dalam track meningkatkan terus dan menguatkan terus rasa syukur kita, Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan cinta semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada kekasih kita semua, uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabat yang setia, dan insya Allah kita umatnya yang terus berjuang untuk istiqomah, kelak akan mendapatkan syafaat dan cintanya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa pentingnya kita hadir dalam acara seperti ini? Bapak dan Ibu, sesungguhnya setiap pengakuan itu membutuhkan pembuktian, dan pengakuan keimanan kita salah satu buktinya adalah dalam hadis Rasulullah, la yasba'al mu'minu yasma'uhu khairun
Ya hatta akuna muntahul jannah. Orang beriman itu tidak akan pernah puas dengan kebaikan, mendengarkan kebaikan, ya kan, melakukan kebaikan, hatta akuna muntahul jannah, sampai mereka masuk surga. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita sebagai orang yang beriman, maka orang beriman tuh nggak akan pernah puas dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan amal baik. Masya Allah, kebaikan apa yang lebih tinggi dari 5 waktu di Masjid Kuba cabang Cipondoh, ya enggak? Kebaikan apa lagi yang lebih utama dari itu? Tapi ada seruan kebaikan lain lagi, yaitu apa? Ada ngaling, sebentar lagi kurban. Ketuanya siapa kurban? Ya. Wah, Pak Haji Sukardi Abdul Rahman, ya. Masya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, itulah attitude orang beriman. Setiap ada stimulan kebaikan, maka mereka ruhul istijabah, memiliki semangat untuk merespon kebaikan tersebut. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka mudah-mudahan rahimakumullah, dengan kita hadir di Ngaling dan juga silaturahim pada keluarga besar Bapak Pras, ya, yang insya Allah akan melaksanakan Thoriqul Hajj, maka mudah-mudahan menjadi wasilah kemuliaan buat kita semua. Jamaah rahimakumullah, ya, kalau masalah fikih haji, ya kan, nanti masalah apa namanya rukun haji, wajib haji, semua sudah dibahas, ya Pak Pras, ya, dalam agenda yang dibimbing oleh KBIH, ya, Masya Allah. Nah, saya akan sampaikan jamaah rahimakumullah, ya, tentang bahwa di antara misi besar Allah menciptakan manusia di alam dunia ini adalah untuk ibadah. Misi besar. Di antara misinya apalagi selain ibadah? Kalau yang misi ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dariyat ayat 56. Betul? Ya. Di antaranya ada apa, misi apa lagi? Ada misi khalifatun fil ard. Ya, misi sebagai khalifah di atas muka bumi. Ya, sebagai pemakmur bumi. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada misi yang lain lagi. Apa? Misi mengajak manusia kepada Allah. Misi dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, dakwah di lingkungan kita jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, ya, covernya banyak, ya. Ada DKM, betul Pak. DKM itu menyeru manusia kepada Allah apa kepada personal? Kepada Allah, betul, ya kan? Maka itu DKM. Ada ngaling, ada juga aktivitas dakwah lewat RT RW, betul. Ngajak kebersihan, ngajak kerja bakti, itu ngajak kepada Allah enggak? Ngajak, karena anadhofatu minal iman. Kebersihan itu separohnya iman, Masya Allah. Nah, ini jamaah rahimakumullah, maka misi besar manusia adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara visi utama kita manusia apa jamaah? Dalam doa yang diajarkan Rasul, para sahabat selalu membaca doa ini, dan kita pun sebagai umat Rasul juga hendaknya membaca doa ini, dan ini menjadi visi utama hidup kita. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ini hadirin, ya, Masya Allah. Jadi visi besar kita sebagai hamba, sebagai siapapun dan apapun kita, ya, di rumah tangga kita sebagai kepala keluarga atau sebagai ibu rumah tangga, ya kan, dalam aktualisasi diri kita sebagai pimpinan atau sebagai orang biasa, bawahan, maka jamaah rahimakumullah, visi besar kita adalah mencari ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang ngomong nggak usah minta surga, minta ridhonya Allah saja, iyain aja. Karena yang diajarin Rasulullah, doanya secara tekstual dua-duanya. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Nah, jamaah rahimakumullah, ini akan ada korelasinya dengan ibadah haji. Ya. Bahwa visi terbesar kita adalah mencari ridho Allah dan surganya, sementara misi besar kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, ya, ketika Allah ngajarin kita doa melalui Rasulullah supaya hidup kita ini mendapatkan ridhonya Allah dan surganya Allah, ternyata Allah perintahkan kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Maka apa tujuannya Allah perintahkan kita ibadah? Apa tujuannya? Tujuannya adalah Al-Baqarah 21, Pak Ustadz Arif, Masya Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum
Pak Haji Endang Trayono paling kenceng, paling hafal. Tatakun, Masya Allah, tabarakallah. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi hadirin luar biasa, ya. Ternyata Allah perintahkan kita, di antara misi besarnya adalah beribadah, supaya ibadah itu menghasilkan takwa. Nah jamaah rahimakumullah, berbicara tentang ibadah, maka ada ulama yang mengatakan bahwa di antara puncak ibadah itu adalah ibadah haji. Nah jamaah rahimakumullah, sementara kalau orang takwa tadi kata Allah dalam Ali Imran 133 bahwa orang bertakwa itu uiddat lil muttaqin, disediakan surga. Tadi visinya minta ridho dan surga. Ya, visinya minta ridho dan surga. Misinya Allah perintah ibadah, hasilnya takwa. Kalau takwa kata Allah disediakan surga. Nah, salah satu ibadah yang menjadi puncak ibadah adalah thoriqul hajj, ibadah haji. Nah, jamaah rahimakumullah, maka berkenaan dengan ibadah haji ada satu hadis Rasulullah SAW yang harus terus diingat oleh orang-orang yang pernah melaksanakan haji dan juga orang-orang yang akan menjalankan haji, bahkan orang-orang yang sudah niat untuk haji. Apa hadis Rasulullah yang saya baca tadi di mukadimah? Rasul pernah bersabda di hadapan para sahabat, Al-hajju mabrurun, laisa lahul jazaa'un illal jannah. Bahwa haji yang mabrur, kata Rasul, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya, tidak ada pahalanya kecuali surga. Nih, jamaah luar biasa. Coba kita elaborasi nih hadis ini. Kita telaah dan tadaburi lebih dalam lagi. Jamaah rahimakumullah, dalam beberapa ayat Allah menyebutkan tentang pahala dan balasan ibadah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka Allah balas berapa kali jamaah? 10 kali. Ini mohon maaf ya ditanya terus ya. Biar apa sakinahnya sakinah dalam berkah. Sakinahnya bukan sakinah dalam merem. Ini jamaah rahimakumullah, ya. Dalam satu ayat disebutkan satu kebaikan Allah balas berapa? 10 kali. Bahkan dalam Al-Baqarah 261, kalau amalan ibadah kita berupa amalan harta, ini sebentar lagi nih amalan harta nih, kurban, ya. Ya kan? Pak DKM, masjid masih butuh banyak wakaf nggak? Senyum-senyum aja deh. Wakaf sudah cukup katanya. masih banyak ya. Ya. Bahkan kalau amalan harta dalam Al-Baqarah 261 berapa kali Allah akan berikan balasan pahala? 700 kali lipat. Maaf jamaah rahimakumullah. Jadi amalan-amalan yang lain itu balasannya itu terukur. Ada yang 10 kali, ada yang 70 kali, ya ada yang 700 kali, ada yang ajrun ghairu mamnun. Tetapi ibadah haji yang mabrur, Bapak dan Ibu, pahalanya langsung surga. Maaf hadirin. Nanti kan kita di padang mahsyar, ya kan? Umat manusia nanti di padang mahsyar akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Dihitung-hitung amalnya, betul? Ya kan? Dihitung-hitung apakah amalnya ini kemudian bisa menyelamatkannya atas izin Allah masuk surga atau masuk neraka, naudzubillah. Betul kan? Dihitung-hitung dulu. Nah, orang yang haji mabrur itu langsung surga. Pahalanya surga, jamaah. Maka hadirin maaf. Para sahabat ketika mendengar Rasulullah bersabda demikian, sahabat ngejar dengan pertanyaan. Ya Rasulullah, wa ma birruh? Ya Rasulullah, apa tandanya orang yang hajinya mabrur? Nah ini Masya Allah. Jadi muhasabah buat kita semua jamaah rahimakumullah. Ya kan? Saya katakan, baik yang sudah berangkat haji, mau berangkat maupun yang sudah niat haji. Ya. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa ma birruh? Wahai Rasul, apa tandanya orang yang haji mabrur? Kenapa sahabat semangat bertanya demikian? Maaf hadirin, kalau kita pengen masuk surga dengan wasilah sholat, haji itu kan utamanya 5 hari, betul? Betul nggak Pak? Betul kan ya, jamaah ya? Jadi haji itu, ya ibadah yang utama itu cuma 5 hari. Ya, dimulai dari wukuf di Arafah, kan nanti gitu ya. Nanti ke Musdalifah, terus di Mina, betul Pak Haji ya. Nanti ada yang nginep di Musdalifah, ada lontar jumroh, baru nanti terakhir kita adalah tawaf haji, kemudian sa'i haji, kemudian tahalul. 5 hari selesai. Prosesnya 5 hari, hasilnya surga.
Maaf hadirin, kalau kita pengen dapat kemuliaan surga dengan wasilah salat, salatnya cukup 5 hari atau sampai husnul khotimah? Sampai husnul khotimah, gitu kan? Tuh kalau mau pakai salat, ya kan? Tapi dengan prosesi haji yang 5 hari, al-hajju mabrurun laisa lahul jazaa'un illal jannah. Maka sahabat ngejar langsung. Ya Rasulullah, apa tandanya orang haji mabrur? Apa jamaah rahimakumullah? Ternyata Rasul bersabda, tanda orang haji mabrur adalah ita'amut ta'am wa tayyibul kalam. Bahwa orang yang hajinya mabrur, dia punya karakter it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Dia orang yang suka bersedekah, suka ngasih makan orang, dan kata-katanya kata-kata yang baik, kalimat yang baik, Masya Allah. Makanya hadirin, kalau dalil-dalil ini semua kita korelasikan, kita hubungkan, nyambung semua, ya, bahwa manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah manusia yang apa? Hayyin, layyin, qorib, sahal, ya kan? Betul Pak? 4 golongan manusia yang tidak akan disentuh api neraka. Pertama apa? Hayyin. Hayyin itu orang yang hatinya lembut, Pak, Bu, Masya Allah. Seperti hati Rasulullah, yang hati yang hayyin itu nggak bisa melihat temannya susah, tetangganya susah, orang lain susah. Kalau susah pengen bantu, ya semangat menolong, nggak bisa nolong pakai materi, pakai doa. Masya Allah. Nggak bisa bantu pakai materi, pakai doa, nggak nambahin bebannya. Kok nambahin beban Pak Ustadz? Ya udah teman punya masalah, dia cemberut mulu juga. Kan apa beban? Ini jamaah rahimakumullah. Hayyin, layyin. Yang kedua apa layyin? Orang yang tutur katanya baik. Masya Allah. Ini jamaah rahimah. Nah ini hadirin. Maka jamaah rahimakumullah, ternyata muara dari semua ibadah itu hasilnya takwa. Makanya bekalnya apa jamaah rahimakumullah supaya haji kita jadi mabrur? Tadi dibaca oleh Ustadz Arif, imam kita. Bekalnya supaya haji kita haji mabrur, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Masya Allah. Dalam Al-Baqarah 197 ya Pak Ustadz ya. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Masya Allah. Makanya Pak Pras ya sama Ibu sama keluarga yang berangkat, bekal utama adalah takwa plus ATM. Ya, salah. Dan lain-lain. Kalau dulu saya banyak dibekalin itu Pak Haji. Apa namanya yang kentang itu tuh apa sih? Kentang kering itu? Mustafa. Pak Haji ya, tahu di sini pada buah Mustafa nggak dulu gitu kan? Bon gitu kan? Nah ada dulu teman saya tuh satu kamar, dia bawa rendang Pak, rendang yang sudah apa namanya memang sudah dinginin. Dia kagak doyan. Ya satu kamar sama saya tiap hari disuruh makan daging Pak. Masalah. Ini jamaah rahimakumullah ya. Jadi hadirin maaf, ini penting buat kita semua. Nah, maka dalam kesempatan ini juga akan saya sampaikan tentang karakter takwa yang sangat penting. Ya, saya sampaikan satu saja dalam surat Ali Imran ayat 134. Ini penting semua untuk kita sebagai sarana kita untuk mutabaah ya. Bahwa orang bertakwa dalam surat Ali Imran 134 Allah menyebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah. DKM kubah di luar kepala semua Al-Qur'annya. Salah. Jamaah rahimakumullah ya. Kata Allah orang bertakwa itu di antara attitude-nya apa karakternya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik lapang maupun sempit. Jamaah rahimakumullah ya. Infak itu dari kata anfaqa yunfiku yang artinya adalah ya, membelanjakan atau membiayai sesuatu untuk mengerjakan perintah Allah. Jadi membelanjakan. Jadi orang bertakwa itu membelanjakan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. Ibu-ibu ada di sini? Uang belanja dari suami itu tanggal muda doang apa tanggal tua juga? Ya, makanya waktu lapang maupun sempit gitu kan, membelanjakan gitu kan. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, kenapa karakter orang pertama Allah sebut dalam Ali Imran 134 itu terkait amalan harta? Masya Allah. Terkait amalan harta jamaah rahimakumullah. Karena hadirin mohon maaf,
ya, tentu kita semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah, iman itu ada dua. Dalam Al-Ankabut ayat ketiga, surat 29 ayat ketiga. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka sesungguhnya Allah tahu siapa orang yang imannya shadaku benar dan siapa orang yang imannya dusta. Maka Allah juga sudah ngasih tahu tandanya orang yang imannya benar itu siapa. Orang yang tanda imannya benar dalam surat Al-Anfal ayat 3 dan 4. Surat ke-8. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Masyaallah. Ini jamaah rahimakumullah. Siapa yang Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan? Mereka itulah orang yang imannya benar. Siapa? Ayat ketiga, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang imannya benar adalah orang yang bukan hanya menegakkan salat, mengerjakan salat, tapi juga menafkahkan hartanya di jalan Allah. Bahkan jamaah rahimakumullah, mohon maaf, ya. Nanti penghuni neraka Sakor itu ditanya di akhirat, masalakakum fi Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Terus walam naku nut'imul miskin. Ternyata ya, nanti penghuni neraka Sakor ketika ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka Sakor? Mereka jawab apa? Kami dulu di dunia bukan termasuk orang yang mengerjakan sholat dan bukan termasuk orang yang beri makan orang miskin. Masyaallah jamaah rahimakumullah. Jadi ternyata hadirin, kenapa Allah gambarkan, sebutkan dalam Ali Imran 134 bahwa orang bertakwa itu karakter pertamanya adalah orang yang ibadah hartanya benar. Ternyata memang salah satu bukti kebenaran iman, mereka bukan hanya mengerjakan sholat, tapi juga melaksanakan ibadah harta. Saya tanya, ibadah harta yang paling besar itu zakat. Pak Pras, zakat Pak Pras tiap bulan, zakat profesi, sama ONH haji gedean mana? Ongkos naik haji lah. Saya punya teman kemarin, ya kan, dia zakatnya sebulan 2 juta, ya kan? Iya kan? Masya Allah, mudah-mudahan aja DKM semua rata-rata begitu, amin. 2 juta aja, man. Ini haji berapa sekarang Pak Haji semuanya total? 56 tambah 56. 56 sama apa namanya manasiknya, sama apa namanya persiapannya, sama termasuk ngalingnya, ya kan? Sama entar termasuk oleh-olehnya. Satu orang bisa 75 malah 100 Pak Haji. Ya, kalau sama istri berarti 200. Ya kan, Masya Allah. Ini 3 orang 300. Makanya jamaah rahimakumullah, bagi orang bertakwa segitu itu bagian dari bukti keimanan mereka. Maka dikejar terus, semangat terus, ya kan. Ini yang ONH reguler Pak ya. Oh, kalau jamaah Kuba banyak yang furoda. Amin. Diam-diam aja tahu-tahu besok furoda aja kan. Ini jamaah rahimakumullah. Salah. Ya. Pak Haji, plus sekarang berapa tahun nunggunya? 7. Oh, 7 sampai 10 kan? Malah kemarin saya tuh, ya kan, waktu ada apa silaturahim jamaah haji yang daftar tahun ini berangkat 2050. Lah 2050 sih alhamdulillah udah lewat Indonesia emas. Benar-benar emas insyaallah Indonesia ya, amin ya. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi itulah karakter yang pertama. Kenapa demikian? Makanya pengorbanan haji itu luar biasa Pak ya, dari sisi hartanya. Makanya tadi Pak Haji itu bilang orang mau berangkat haji banyak ujiannya, kita tahu diantaranya itu. Gitu. Masya Allah, ya kan? Udah ngeluarin kocek lebih dalam lagi. Itu haji mandiri Pak. Kalau saya, alhamdulillah Pak Haji, jamaah. Kalau saya mah haji kosasi, haji ongkos dikasih, alhamdulillah. Ya, ujian itunya aman Pak. Saya punya jamaah bidan. Berangkat karena sebagai paramedis, itu haji abidin, haji atas biaya dinas. Nanti ada haji abiku, haji atas biaya kuba, amin. DKM tambah pusing aja nih. Salah ngambil penceramah DKM nih.
Ini jamaah rahimakumullah, ya Allah. Ini hadirin ya. Nah, itu hadirin yang pertama ya. Jadi itu makanya Masya Allah hadirin, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ya kaum muslimin Taman Royal 2 ya kan, ini bersyukur bahwa kita mudah-mudahan termasuk yang ulaika humul mu'minuna haqqo. Karena alhamdulillah ibadah harta kita semua, coba masjidnya ya, masjidnya megah ya. Adem apa enggak masjidnya? Adem. Ya, adem? Adem. Oke. Ya karena kita itu tadi udah infak semua gitu kan gitu. Alhamdulillah. Yang selanjutnya wal kadhiminal ghaid. Bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Maaf jamaah rahimakumullah. Tadi kita diajarkan visi hidup oleh Rasul dalam doa, kita minta apa? Ridho dan surganya Allah. Disuruh ibadah sama Allah, hasil ibadahnya takwa, orang takwa disediakan surga. Berarti jamaah rahimakumullah, kita nih orang-orang bertakwa adalah semua calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ayo kita periksa. Kita yang merasa calon penghuni surga, Rasul pernah bersabda, la tagdob, la tagdob, la tagdob walakal jannah. Ya kan? Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah, maka bagimu surga. Maaf. Maka orang-orang sudah berangkat haji, orang-orang yang sudah jadi haji, yang akan berangkat haji dan sudah niat berangkat haji, ya, maka mereka harus menegakkan nilai-nilai haji ini. Ini jamaah rahimakumullah, menanamkan nilai-nilai haji pada diri seorang muslim itu penting. Meskipun dia belum berangkat haji, karena dia calon penghuni surga. Maka kata Rasul, calon penghuni surga tidak marah atau bisa menahan marah. Ini jamaah rahimakumullah. Jangan kamu marah maka bagimu surga. Kapan kita boleh marah? Kita boleh marah ketika jamaah rahimakumullah berkenaan dengan keimanan kita, agama kita, ya kan, dizolimi dan lain sebagainya. Ini jamaah rahimakumullah ya. Maka hadirin, maaf, nanti kita janjian nih, jamaah DKM Kuba, janjian di pintu surga, kita akan bareng-bareng masuk surga, amin. Ketika kita masuk surga, maka ada ucapan selamat datang dari malaikat. Ucapan selamat datangnya masih ingat gimana? Salamun alaikum bima sobartum. Itu kata malaikat. Salamun alaikum, selamat, penuh kesejahteraan dan kedamaian atas kamu masuk dalam surga disebabkan kesabaran kalian. Ini jamaah rahimakumullah ya. Wal kadhiminal ghaid. Jadi DKM ketua nggak boleh marah-marah, apalagi ntar kalau kurban ya. Nah, itu paling menguras emosi kurban itu. Yang enak mah Ustadz, kayak saya tinggal di WA, Pak Ustadz ada 10 kantong bagiin tetangga. Oh ya, Masya Allah paling nikmat. Panitianya Masya Allah pusingnya 3 bulan. 6 bulan. Tapi Masya Allah pahalamu tergantung lelahmu. Ini jamaah rahimakumullah ya. Yang ketiga, karakter orang bertakwa itu apa? Wal afina anin nas, mudah memaafkan manusia. Jamaah rahimakumullah, apa pentingnya minta maaf dan memaafkan? Ini Pak ya, kadang-kadang nih minta maaf ini jadi problem bagi anak pertama, merasa paling tua. Ya enggak? Paling tua, oh ya kan. Kamu adik, anak muda minta maaf sama kakak. Gitu kan. Jamaah rahimakumullah, Nabi Adam alaihissalam ya kan pernah berbuat salah sehingga dia harus keluar dari surga. Nabi Adam berbuat salah, tapi Nabi Adam mengakui bahwa itu perbuatan salah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi Adam meskipun harus keluar dari surga dimuliakan oleh Allah dengan diturunkan Al-Qur'an. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah jamaah rahimakumullah, ini bakso Malangnya monggo silakan dicicipi. Ya. Saya di sana di mana-mana kalau ngaji gitu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, bikin komitmen kalau saya ceramah bapak ibu makan. Karena nggak mungkin saya ceramah sambil makan. Tapi bapak dan ibu tolong juga paham, ya. Tolong jangan ada gil, ya. Kalau ustadz nanti berkatnya 2. Dia kan nggak ada dalilnya, Pak. Ustadz dikasih berkat 2, Pak. Nggak ada dalilnya.
Ya kan, Pak Ustadz ya, Pak Haji. Ya, tapi ya begitu. Kenapa? Ya saya ceramah, Bapak Ibu makan, yang kurang bisa nambah Pak Haji. Alhamdulillah. Aman gitu ya. Maaf hadirin. Nih, kalau Bapak Ibu makan makanan sohibul bait, ini bagian dari it'amut to'am. Sedekah makanan sohibul bait. Masya Allah, jamaah rahimakumullah ya. Ini. Nah ini hadirin ya. Jadi apa namanya, kalau Nabi Adam ayah kita itu berbuat dosa tapi mengakui itu perbuatan salah dan mohon ampun kepada Allah. Iblis berbuat salah nggak Pak Bu? Berbuat salah. Tapi iblis ketika berbuat salah malah sombong. Kira-kira orang zaman sekarang ada nggak udah salah tapi sombong? Main banyak aja, banyak tapi bukan di sini, di sono. Gitu ya. Ya, yang begitu kita doakan semoga ditambahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya meminta maaf itu apa? Orang yang mau minta maaf berarti hamba itu dilimpahkan oleh Allah sifat tawabu. Ya, enggak sombong gitu. Ya, dia merasa cuma hamba yang lemah, yang banyak berbuat salah dan dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama, maka dia mau minta maaf. Yang kemudian selanjutnya, apa pentingnya memaafkan? Nah, ini jamaah rahimakumullah. Hadirin, ini di jamaah kita nggak ada kan yang musuhan sama keluarga sampai 7 turunan, nggak ada ya? Kalau tahu 7 turunan udah selesai, udah sekalian tanjakan udah. Jamaah rahimakumullah, apa pentingnya memaafkan? Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan ya bahwa catatan amal ibadah harian seorang hamba itu akan dinaikkan kepada Allah setiap hari apa? Kamis dan Senin atau Senin dan Kamis. Itu catatan amal ibadah harian. Kalau catatan amal ibadah tahunan dinaikannya kapan? Malam nisfu Sya'ban. Jamaah itu ya. Nah, kalau catatan takdir tahunan Allah turunkan kapan? Misalnya nih, takdir ajal kita, rezeki kita, kesehatan kita, nasib kita yang tahunan nih. Ya, kapan Allah turunkan? Saat Lailatul Qadar. Itu tuh takdir tahunan Allah turunkan tuh. Dinampakkan ke malaikat takdir kita tahunan. Malaikat Israel nih 1446 Hijriah nih. Ya, nggak dibuka lah. Malaikat Israel, ya, malaikat Israel. Nih hamba-hamba yang cabut jawabnya ini gitu ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah gitu ya. Jadi itu hadirin. Jadi catatan amal ibadah harian kita, ya kan, dinaikkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Dan hari Senin dan Kamis itu jamaah, Allah mengampuni orang-orang beriman kecuali 2 kelompok orang beriman. Nggak diampuni. Ini jamaah, ya kan? Kecuali 2 kelompok orang beriman tuh Senin dan Kamis nggak diampunin sama Allah. Siapa mereka? Yang pertama orang beriman yang masih melakukan kesyirikan, kemusyrikan. Bapak Ibu, hati-hati nih, ya. Makanya kalau ngaji, jadikan orientasi pertama ngaji kita tuh salimul akidah. Akidahnya yang bersih dari kesyirikan. Syirik itu dari kata menyertai. Syirik itu orang sholat bisa syirik nggak? Bisa banget. Orang pergi haji tiap tahun bisa syirik nggak? Bisa banget. Itu waktu Pak, kan pernah viral Pak. Pak Haji, yang buat nutup Ka'bah kiswah dipotongin, diguntingin buat jimat. Ya coba itu, ya kan? Zaman saya berangkat haji, itu ada teman saya yang bilang, tadi ada jamaah haji ditangkap sama askar. Kenapa? Hijri Ismail dijilat-jilatin Pak. Yang ada nggak itunya syariatnya? Kagak ada kan begitu ya. Ini jamaah rahimakumullah gitu kan. Nah ini hadirin ya. Jadi menyertai, dia percaya sama Allah tapi masih percaya sama jimat. Masih percaya sama dukun. Itu ada yang menyertai. Gitu ya. Itu syirik. Maka tinggalkan yang demikian. Itu nggak diampunin sama Allah sampai dia bertobat. Yang kedua yang nggak diampunin siapa? 2 orang beriman yang masih musuhan. Yang masih bersengketa. Ya kan? Yang masih marahan. Gara-garanya apa? Gara-gara ketukar sendal doang. Enggak, di sini mah ya. Kalau di DKM sini sendal hilang ditukar nggak Pak Haji? Tukerin nggak?
Enggak tukerin, suruh ke toko langsung gitu kan. Ini jamaah rahimakumullah. Dua orang beriman yang masih musuhan, masih marahan. Karena apa pentingnya memaafkan? Maaf. Siapa tidak memaafkan manusia, maka tidak dimaafkan oleh Allah. Ya kan? Siapa tidak memaafkan sesama, maka tidak dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, ya, memaafkan itu apa? Tulus, Pak. Jangan cuma depan doang tapi dalam hatinya masih ada dendam, jangan, gitu kan? Makanya Allah tuh Ghafur, Maha Pengampun, tapi juga Allah Al-Afwu, Al-Afwan, Maha Pemaaf. Apa bedanya? Makanya kemarin ketika kita ya itikaf itu doa yang diajarkan Rasulullah ya dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna kalau jamak. Ya, hadirin. Jadi kalau manusia itu berbuat dosa, ada perbuatan dosanya tercatat dan dosanya tercatat. Ada dua. Ya, perbuatan dosanya dicatat dan dosanya pun tercatat. Maka kalau Allah Ghafur, itu dosanya diampuni oleh Allah, tapi catatannya masih ada. Masih ada catatannya. Ya kan? Kalau yang di kita itu biasanya kalau gitu-gitu kebakaran, ya, catatan-catatan begitu. Iya. Nah, kalau afwan, jamaah rahimakumullah, ya, maka dosanya diampuni, dimaafkan oleh Allah, catatannya juga dihapus. Nah, jamaah punya catatan hutang apa dihapus? Nah, ini jamaah rahimakumullah ya. Karenanya hadirin ini ya. Makanya maaf, kita nih orang-orang yang bertakwa itu, itulah karakter kita ya. Maka jamaah rahimakumullah, orang-orang yang sudah berangkat haji, orang-orang yang mau haji, dan orang-orang yang sudah niat untuk haji, tiga karakter ini harus ada pada diri mereka semua ya, sebagai bentuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah ya, maka ya buat jamaah kita, sahabat kita, Bapak Prasetyawan Yunianto yang insya Allah akan berangkat dengan Istrinda Diana Dewi Anggraini dan juga keluarganya yaitu Ibu Widiana Ratnasari Suprobo ya. Jadikan bekal takwa. Nah, sedikit ini buat calon jamaah haji. Takwa itu menurut Imam Ali itu apa? Nah, ini ya. Tadi karakternya udah ada. Nah, ini sebagai pelengkap. Kalau takwa itu menurut Imam Ali itu yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf jamaah rahimakumullah, kerusakan akan terjadi, ya kan? Kemudian apa? Kemaksiatan akan terjadi kalau rasa takut kepada Allah itu sudah tidak ada. Luntur rasa takutnya, ya. Maka masya Allah, ya. Balasan orang-orang takut kepada Allah luar biasa. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Masya Allah jamaah rahimakumullah. Orang kalau sama Tuhan aja nggak takut, oke, lihat Zionis laknatullah. Ya, jangankan PBB, Tuhan aja dilawan. Ya, Israel itu, Bani Yahudi itu kalau minta sesuatu lewat nabinya kepada Allah nggak dikasih, bilang apa? Allah pelit. Oh, dikatain pelit aja marah, apalagi Allah kan gitu ya. Jamaah rahimakumullah tuh. Itu mereka. Kalau dia marah tuh, Nabi dibunuhin. Coba kalau jamaah sini, ustadz suruh duduk di atas, ustadz doang. Itu juga ustadz kampung. Ya kan? Ya, suruh duduk di atas Pak Ustadz, ya Allah. Ini Bani Israel itu Nabi dibunuhin tanpa alasan yang hak. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf minal jalil. Ya, itulah orang bertakwa. Ya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Dalam surat Al-Mulk ada yang ingat enggak tuh, Ustadz? Yang takut kepada Allah dapat pahala yang besar. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa rizqum. Masya Allah. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang nggak kelihatan. Ya Allah, jamaah rahimakumullah. Ya, Masya Allah. Takut sama Allah nggak kelihatan. Maka takwa di sana nanti kepada Allah. Mau jidal, mau marah, takut sama Allah. Mau rafat, takut sama Allah. Ya, mau fusuk, takut sama Allah. Karena larangan haji itu ya. Wala fusuqa wala jidala fil hajj gitu. Ini jamaah rahimakumullah ya. Ini ya, yang kedua apa? Yang kedua lah al-a'malu bi'at tanzil. Beramal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta mengambil
itibar daripada para ulama gitu. Al-a'malu bi at-tanzil, ya kan, beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an dan sunnah, ya kan. Maaf jamaah rahimakumullah. Ya, Al-Qur'an dan sunnah. Ya, itu satu Al-Qur'annya. Hadisnya satu, interpretasinya, ya kan? Kesimpulan hukumnya para ulama berbeda nggak? Beda. Ya kan? Dan itu dalam Islam dibolehkan. Kalau seorang ulama ijtihad, dia beristihad atas satu hukum, menetapkan satu hukum berdasarkan kompetensinya seorang ulama dan istihadnya benar, maka pahalanya 2. Kalau istihadnya salah, maka pahalanya 1. Kagak dosa selama dia betul-betul untuk mencari kebenaran. Nah, makanya alhamdulillah nih, saya selalu sampaikan jamaah, maaf ya, DKM yang makmur yang berkah itu DKM yang sudah selesai dengan masalah khilafiyah. Yang sudah selesai. Dan kita anggap itu sebagai sebuah khasanah keilmuan dalam keislaman. Oh, kalau masalah khilafiyah terus diangkat-angkat, kapan kita bisa bersatunya? Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu, yang dibaca imam kita Isa tadi. Ini jamaah rahimakumullah gitu ya. Jadi beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an dan sunnah. Baik, yang ketiga adalah ya, ar-ridha bil qalil. Ridha dengan pemberian Allah yang sedikit. Nah, kalau di ini kayaknya kalau Royal 2 mah kathir. Amin. Bukan qalil, kathir. Ini jamaah rahimakumullah, ini penting. Masih ada waktu pada DKM. Ngaji itu jangan lama-lama, yang penting jamaah seneng, ya kan? Gitu. Hadirin, dunia itu akan Allah berikan kepada 4 golongan manusia. Saya sebut 2 aja. Dunia ini akan Allah berikan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama nih, golongan yang paling baik. Siapa mereka? Orang yang Allah berikan ilmu agama dan orang yang Allah berikan kekayaan. Jadi golongan ini paling mulia, Pak. Ilmu agama diberikan oleh Allah, kekayaan diberikan oleh Allah. Yang dengan ilmu agamanya dia faham dalam hartanya ada hak Allah untuk fakir miskin. Dalam hartanya ada kewajiban zakat, ada kemuliaan infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, it'am atau am. Masya Allah. Ini jamaah rahimakumullah. Maka inilah kelompok orang yang paling mulia. Insya Allah kita semua nih, amin. Minimal OTW, amin. OTW jangan jauh-jauh, amin. Jadi orang diberikan ilmu agama juga diberikan kekayaan juga. Ini kelompok paling mulia, ya. Hadirin, yang kedua siapa? Yang kedua kelompok manusia yang oleh Allah diberikan ilmu agama tapi tidak diberikan kekayaan. Kalau rezeki pasti dijamin semua manusia, tapi nggak dijadikan orang kaya. Yang dengan ilmu agamanya, hamba ini, kelompok kedua ini, dengan jujur berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika hamba Kau berikan kekayaan, hamba ingin seperti kelompok pertama. Nyumbang masjid, nyumbang pesantren, bantu fakir miskin, bantu janda-janda tua yang batuknya udah ngik. Nah, harus dikasih jelasan begitu, Pak. Dan melek juga ada kan gitu. Pada KM, ya. Ini rahimakumullah tuh. Pengen juga haji, bahkan ngajiin keluarga, pengen umroh, kayak pengen Haji Agus di Bekasi ngumrohin berapa RT tuh? Ya kan, ada tuh Haji Agus. Haji, Masya Allah, Haji Agus nih ngumrohin orang. Pengen, maka dengan niatnya yang jujur itu, maaf hadirin, perhatikan, dengan niat yang jujur itu pahalanya sama. Pahalanya sama. Maka hari ini kita hadir di pertemuan hajinya Bapak Pras dan keluarga. Kalau kita udah daftar haji, mudah-mudahan jadi penyemangat buat kita. Betul, amin. Yang belum daftar haji, ternyata dengan himmah, dengan semangat yang jujur, niat yang jujur, doa yang jujur, ya Allah, kalau hamba punya rezeki, pengen kayak Bapak Pras dan keluarga, amin. Bahkan syukur-syukur lebih mulia, bisa ONH+, amin. Bahkan furoda, ya, Masya Allah. Dengan niatnya yang jujur, doa yang jujur, Pak, pahalanya sama. Maka maaf, orang yang belum kaya, tapi punya iman, punya ilmu agama, dia bisa mulia dengan doa-doanya. Orang yang belum daftar haji, tapi dia paham agama, dia bisa mulia dengan doa-doanya, pengen juga berangkat haji. Dan dalam Islam tuh Pak, luar biasa Pak. Islam itu agama yang paling sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya kan? Saya tanya Pak, kira-kira semua orang beriman bisa pergi haji nggak? Semuanya, bisa nggak? Semuanya.
Nggak bisa semuanya, Pak. Karena dalam Al-Quran ada orang-orang yang Allah jadikan rezekinya lapang, ada orang-orang rezekinya sempit. Ada yang dilapangkan, ada yang ditakar. Takar sama lapang banyakan mana, Pak Haji? Lapang lah. Takar atau 1 liter, lapang coba selapangan itu tuh RW. Gitu ya. Pak, maaf, nggak mungkin semua orang bisa berangkat haji. Makanya kewajiban haji adalah haji jika mampu. Nah, orang yang nggak mampu haji tetap bisa dapat pahala haji. Kita udah paham semua itu. Apa diantaranya? Salat suruh. Apalagi? Wudhu yang sempurna dari rumah, melangkahkan kaki ke masjid untuk ngaji ilmu Allah di masjid. Habis sholat ikut ngaji, insya Allah pahalanya sama dengan haji. Apalagi sedekah, Pak. Pernah dengar kan kisah tentang Ali bin Muwafaq? Ya kan? Pernah ya? Wah, lain waktu dah, ini kemalaman ntar kalau diterusin. Yang ngomong enak, yang denger nggak enak ya. Mana itu boxnya udah kosong ya kan, bakso udah habis ya kan, Masya Allah. Air juga tinggal ya 10%. Apa aja ya. Di jamaah rahimakumullah ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, al-istidadu ila yaumir rahil. Orang bertakwa itu dia kayis, Pak, cerdas. Ya, cerdasnya gimana? Dia itu meskipun kakinya menapak di bumi, tapi semua aktivitasnya itu berorientasi akhirat yang kekal. Jadi orang bertakwa itu selalu mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat. Dia bekerja, tapi dengan kecerdasannya sebagai seorang muslim, kerjanya itu bernilai ibadah. Ya kan? Dia berbisnis, tapi dengan ilham dari Allah berupa ilmu agama, bisnisnya jadi ibadah. Apalagi yang betul-betul kita ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jamaah rahimakumullah ya. Jadi orang yang cerdas seperti itu ya. Hadirin, kenapa kita harus berorientasi akhirat? Ada yang suka mancing di sini, Pak, Bu? Oh, Masya Allah. Kalau lagi mancing, Pak, kalau lagi mancing, ya nih ingat nih, kalau lagi mancing nih, Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke atas muka bumi. Yang dengan satu rahmat itu manusia pertama sampai terakhir nggak pernah kehabisan oksigen, nggak pernah kehabisan hangatnya matahari, nggak pernah kehabisan hujan yang Allah turunkan, ya kan? Satu rahmat. Yang 99 rahmat buat orang-orang beriman nanti di akhirat. Maka kalau lagi mancing di situ Cipondoh, Pak, ya telunjuk kita yang biasa kita buat tahiyatnya, celupin tuh ke air, celupin. Oh, karena Pak Haji udah pernah tahu ini. Celupin, kemudian angkat. Maka air yang ini kopi buat siapa, Pak? Udah menutup. Mohon maaf, Pak ya Allah. Ini biasa bercanda di sini, Pak. Makasih, Pak. Pak, celupin, jangan ke kopi, ya. Angkat tuh telunjuk yang biasa buat syahadat. Maka air yang membasahi telunjuk kita, itulah rahmat Allah yang satu yang Allah turunkan ke dunia ini. Sementara air situ Cipondoh yang begitu banyak, itu rahmat Allah yang 99. Maka orang bertakwa, orang cerdas, kayis, berorientasi untuk hidup akhirat. Apalagi udah kita, Pak, pala 5, 6, 7, 8. Ya, Masya Allah. Kudu dikunci mati jadi ahlul masjid. Betul? Kudu dikunci mati jadi ahlul masjid. Nggak usah jadi DKM, nggak apa-apa. Yang penting jadi ahlul masjid, makmurin masjid. Karena nanti yang jadi tangganya Allah, yang jadi tetangganya Allah di akhirat, di surga, jadi tetangganya Allah. Siapa? Ainal ummarul masajid. Orang-orang yang di dunia memakmurkan masjid. Alhamdulillah jamaah. Pak Haji, itu satu shop berapa jumlahnya? Pak Haji Sumanto, Pak Ustadz? 50 kali 5 subuh, 250. Nah, kalau snack kajian nyiapin berapa? 130. Nggak ada separohnya. Separohnya pulang berarti. Pulang tapi ngeliat di YouTube. Masya Allah. Baik, jamaah rahimakumullah. Ya Pak Haji ya. Maka terus tingkatkan takwa tadi itu. Minta maaf, memaafkan, ya kan. Masya Allah. Udah pokoknya lapang dada. Minta maaf, memaafkan. Kemudian insya Allah itu tadi ya, takut kepada Allah. Terus banyak takut kepada, banyak taubat ya. Kemudian juga ridho kepada Allah. Dan semata-mata ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, maaf. Waktu saya lepas jamaah saya yang tadi bidan, saya katakan, Ibu, ya kan, bahwa haji itu pahalanya surga. Maka hari ini jarak ibu dengan surga tinggal ikhlas.
Jangan banyakkan selfie. Jangan banyakkan update status. Ya kan? Jaga keikhlasan ibu. Gitu kan? Maka kita jaga keikhlasan kita. Semoga Allah jadikan kita semua orang yang mukhlis, dan mudah-mudahan ya Allah, ya Pak Pras, ya, kemudian juga Ibu Diana dan Ibu Widiana, mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah haji ini selalu dalam keamanan dari Allah, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari pergi dan pulang, dan dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita yang sudah berangkat haji, orang-orang sudah haji, dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah, jadi orang-orang bertakwa, bisa menjaga nilai-nilai haji, nggak pakai celana pendek lagi, ya, ayo jaga aurat, ya kan, jaga agama kita insya Allah. Dan yang belum berangkat haji, kita doakan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat haji ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah Rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afin ya ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, khususon ila almarhum wal almarhumah sahibul bait. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'allimtu minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasyarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'allimtu minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhuna Bapak Prasetyawan Yunianto, Ibu Diana Dewi Anggraini, Ibu Widiana Ratnasari Suprobo, Allahumma ij'alhum hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Wala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.